Hai, salam jumpa. Berbicara mengenai ketaatan berarti kita berbicara juga mengenai peraturan. Taat berarti menuruti semua peraturan, perintah, nasihat, ataupun imbauan. Di luar kondisi tersebut berarti kita tidak taat. Akibatnya pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Pernahkah kita mendengar tentang kisah 10 tulah di Mesir? Di mana anak sulung bangsa Mesir menjadi korban tulah tersebut. Mereka mati dalam sekejap pada malam yang bersamaan. Tetapi di sisi lain, bangsa Israel tidak mengalami kejadian tersebut. Meskipun mereka tinggal di tempat yang berdekatan, satu wilayah yang sama. Mengapa terjadi demikian? Apa yang menyebabkan bangsa Israel bisa luput dari kematian? Bagaimana menurut Anda? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ya, benar sekali. Ada tanda darah di ambang setiap pintu rumah bangsa Israel. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. Dalam Keluaran 12 ayat yang 13 dikatakan demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jelas di situ Allah berkata, apabila ia melihat tanda darah itu, maka ia akan lalu. Jadi, tanda darah itu yang menyelamatkan bangsa Israel. Pastinya tanda darah itu tidak serta-merta ada di ambang pintu mereka. Tanda tersebut sengaja dibuat oleh bangsa Israel. Tanda tersebut dibuat karena bangsa Israel menuruti apa yang dikatakan Musa. Menaati perintah Musa. Dengan kata lain, tanda tersebut adalah hasil dari ketaatan terhadap suatu perintah. Coba kita bayangkan, jika Israel tidak taat dan mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, apa yang akan terjadi? Ya, kematian yang akan mereka alami, sama seperti bangsa Mesir. Itu adalah suatu konsekuensi atas ketidaktaatan. Sama halnya dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bukan kita tidak beriman, apalagi kita tidak percaya akan kuasa Allah. Ini berbicara mengenai kita mau menuruti perintah atau kita ingin mengabaikannya. Jika kita bijak, taatilah himbauan pemimpinmu dan berdoalah untuk mereka. Roma 13 ayat yang pertama berkata demikian. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi taatlah pada apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Itu hal yang terbaik yang dapat kita lakukan saat ini. Saat kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dengan menantikan campur tangan Tuhan terhadap bangsa ini. Jadilah taat dan lakukanlah dengan segenap hati. Bukan dengan terpaksa. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Taat
dan lakukanlah seperti apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita dan seisi rumah kita akan terbebas dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kita akan dapat melalui masa yang sukar ini dengan penuh kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.